Aksi demonstrasi kembali digelar di Kota Kupang. Kali ini, bukan mahasiswa, tapi para orang tua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kelurahan OETT. Aksi ini berlangsung di depan gerbang SMA N 1 Kota Kupang, Kelurahan OETT, Kecamatan Oebobo, Senin 7 Agustus. Aksi demonstrasi itu sebagai bentuk kekecewaan dan protes dari para orang tua terhadap sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024, karena dinilai bermasalah. Bermasalahnya sistem PPDB kali ini dikarenakan anak-anak di dekat sekolah tidak diakomodir oleh pihak SMA N 1 Kota Kupang. Sementara domisili sejumlah orang tua itu di sekitar lokasi sekolah. Dalam artian masuk dalam zonasi SMA N 1 Kota Kupang, tapi tidak terakomodir. Aksi demonstrasi yang dimulai pukul 7 WITA, dengan menggunakan 1 unit mobil komandan dan atribut demo mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Kupang Kota. Bambang Pelokila, Ketua Karang Taruna Kelurahan OETT, saat berorasi, meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak Kelurahan OETT masuk ke SMA N 1 Kota Kupang. Sementara para ibu-ibu dengan memegang kertas putih berukuran besar itu berjejer di depan gerbang SMA N 1 Kota Kupang. Ibu Ati, salah satu orang tua difabel yang ikut demonstrasi saat ditemui Timor Express di lokasi, mengaku bahwa sebagai difabel sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi ingin menyekolahkan anak di sekolah swasta. Punya anak pernah sempat daftar tapi secara otomatis langsung ditolak kok. Masuk mau pilihan sekolah langsung waktunya langsung begitu cepat sehingga tidak sempat terdaftar, tidak terverifikasi anak saya. Ia mengaku pendaftaran itu dibuka pada tanggal 20 Juni 2023 dan hanya berselang beberapa menit langsung terkunci. Akibatnya hingga kini anaknya yang tinggal di Kelurahan OETT belum mendapatkan sekolah. Ia terus memperjuangkan masa depan anaknya itu sehingga aktivitasnya sebagai penjual keliling tidak berjalan dan tidak ada pemasukan. Ibu sudah hampir 1 bulan ini, ibu punya usaha macet, hanya usaha untuk ada punya hak di sekolah itu, tapi bagaimana? Tidak pernah dapat solusi apa-apa. Disuruh ke sana, ibu juga ke sana. Disuruh ke sini, ibu juga ke sini. Ibu tak ada angin, tak ada debu, lapar, hanya demi adik. Tapi semua adik tidak mau, adik mau sekolah di mana. Sampai dia sendiri juga merasa bagaimana dia untuk keluar rumah juga dia tidak mau. Dia malu sama teman-teman sekitar rumah. Suruh ini itu juga tidak mau. Ia mengaku domisilinya masuk dalam zonasi karena rumah berada persis di pinggir SMA N 1 Kota Kupang tapi tidak terakomodir. Ia mengaku sempat merayu anaknya untuk daftar di sekolah lain, tapi anaknya tidak mau karena berpikir uang bemo, uang sekolah dan lainnya yang pasti membutuhkan biaya lebih banyak, sedangkan penghasilan ibunya ini hanya berjualan makanan ringan dari kios ke kios. Sedangkan anak saya sudah bujuk untuk dia bisa sekolah di mana saja, tapi dia tetap mencintai sekolah SMA Negeri 1 Kota Kupang karena dia mempunyai pikiran dan rasa kasih sayang begitu tinggi terhadap saya. Bagaimana kalau dia sekolah di swasta, sedangkan saya cuma seorang disabilitas. Penghasilan saya juga tidak seperti orang-orang lain di luar sana. Memang kami cuma pekerjaan swasta, tapi apa dapat dari ini untuk berapa sih penjual itu kiri-kiri kacang sembunyi kue-kue itu. Jadi mungkin dia berpikir seperti itu sehingga dia tolak untuk saya bujuk masuk ke sekolah ini sekolah itu, tetap dia tidak mau. Dia tetap bersikeras bahwa di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Dia pernah bilang kalau saya sekolah di luar biayanya sangat mahal. Sementara Bambang Pelokila mengatakan bahwa tujuan aksi adalah menuntut pihak sekolah agar anak-anak yang ada di Kelurahan OETT yang belum mendapatkan sekolah dan berada dalam zonasi agar dapat diakomodir di SMA N 1 Kota Kupang. Jumlah awalnya ada 60 orang anak yang tidak diakomodir di SMA N 1 Kota Kupang, sehingga sebagiannya telah masuk ke sekolah swasta yang berada di luar Kelurahan OETT. Sekarang ini tinggal 20-an. Dan anak-anak ini dari keluarga yang tidak mampu. Jadi orang tua tidak mempunyai penghasilan lebih untuk menyekolahkan mereka juga. Apalagi memenuhi permintaan dinas dan sekolah agar anak-anak dapat bersekolah di sekolah swasta. Orang-orang tua ini tidak mempunyai kemampuan. Ekonomi mereka sangat lemah
dan harapan mereka bisa bersekolah di sekolah yang ada di lingkungan mereka. Kami minta agar panitia pelaksana PPDB ini dapat diperiksa, dilakukan investigasi. Karena kami mencurigai ada oknum-oknum yang mempermainkan proses ini. Disinyalir ada permainan-permainan dalam pelaksanaan proses PPDB. Kami minta semua panitia diperiksa. SMAN 1 Kota Kupang dengan sistem zonasi untuk 23 kelurahan di Kota Kupang. Menurutnya, banyaknya kelurahan yang masuk dalam sistem zonasi ini sehingga hak-hak atau jatah anak-anak untuk bersekolah di SMAN 1 Kota Kupang tidak terakomodir. Terpantau, perwakilan orang tua masuk beraudiensi dengan Kepala SMAN 1 Kota Kupang, Marcelina Tua dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ayub Sanam. Kabid Dikmen, Ayub Sanam, mengatakan bahwa kuota di sekolah swasta di Kota Kupang tidak terpenuhi sementara sekolah negeri sudah terpenuhi. Solusi yang ditawarkan kepada para orang tua yang anaknya belum mendapatkan sekolah agar mendaftarkan ke sekolah swasta. Pasalnya, ada sekolah swasta yang memberikan beasiswa kepada anak-anak dalam hal biaya uang sekolah. Selain itu, ada sekolah swasta yang dalam waktu dekat diintervensi dengan program belajar ke negara Jerman. Solusi saya adalah ada beberapa sekolah swasta berdasarkan komunikasi kami dengan sekolah swasta. Ada beberapa sekolah swasta yang memberikan beasiswa, beasiswa kepada anak-anak dengan pemotongan uang sekolah. Kemudian ada sekolah swasta yang nanti dalam waktu dekat akan diintervensi melalui program pemerintah. Ada diskusi untuk program ke Jerman. Nah, harapannya ini akan membawa perubahan juga untuk sekolah-sekolah swasta kita. Hasil diskusi yang panjang dan pihaknya menawarkan solusi tersebut, dari para orang tua menerima dan akan berdiskusi lagi dengan sejumlah orang tua. Nah, harapan kami adalah ke depan kita cari solusi. Kenapa? Anak-anak ini kan sudah terlalu lama tidak bersekolah. Nah, jangan sampai orang tua hanya mau untuk ada di sekolah negeri, sementara ada pilihan sekolah swasta yang bisa di ini. Ya, saya harus bilang bahwa beberapa pejabat di ini lahir dari sekolah swasta. Saya sendiri lahir dari sekolah swasta yang kecil. Jadi tidak boleh kita menyepelekan bahwa sekolah swasta itu sekolah yang menjadi pilihan dari orang-orang yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Tapi harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk anak-anak di negeri maupun swasta itu bisa bersekolah dengan baik. Itu harapan. Terkait calo yang menerima uang dari para orang tua mengatasnamakan Kepala SMAN 1 Kota Kupang untuk memasukkan anak mereka ke SMAN 1 Kota Kupang, pihaknya akan melaporkan ke Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi. Baik, untuk calo nanti kami akan laporkan ke Pak Kadis. Kami akan laporkan ke Pak Kadis karena memang kami temukan bahwa ada calo. Dan kalau calo itu kami tidak setuju yang begini, dan tadi komunikasi bahwa itu merusak citra pendidikan yang calo itu. Jadi untuk membersihkan nama sekolah maupun instansi ya kita harus memberikan efek jerah untuk para calo-calo yang bermain untuk menggunakan uang dan seterusnya untuk memasukkan anak. Korbannya tadi udah dari Ibu Kepsek kah? Membawa nama Kepsek. Membawa nama Kepsek. Untuk sementara, bawa nama saya. Ya.